Bayangkan seorang bapak tua yang menjual bubur demi sesuap nasi justru diludahi oleh anak muda kaya yang sombong dan jongkak. Tapi siapa sangka dalam waktu singkat segalanya berbalik. Harta yang dibanggakan habis tak tersisa, dan keangkuhan itu justru menjerumuskan ke jurang azab yang mengerikan. Inilah kisah nyata yang penuh pelajaran bagi siapa saja yang meremehkan orang kecil. Jangan lewatkan satu detik pun, karena di akhir cerita kau akan melihat bahwa doa orang yang teraniaya tak pernah main-main. Pagi itu, suasana kota sudah mulai riuh sejak matahari baru sepenggal naik. Di sudut jalan dekat sekolah menengah atas unggulan, tampak seorang lelaki tua mendorong gerobak buburnya dengan langkah pelan namun pasti. Namanya Pak Rohim. Usianya mungkin sudah lewat kepala 6, tapi semangatnya masih seperti pemuda tanggung yang baru belajar mencari nafkah. "Bubur ayam hangat, gurih," teriak Pak Rohim sambil mengelap keringat dari dahi yang mulai berkerut. Ia selalu mangkal di tempat yang sama setiap pagi. Tak pernah menawar rezeki, tak pernah marah walau terkadang hanya laku 2 mangkok. Tiba-tiba suara klason keras memecah suasana pagi yang tenang. "Tin, Tin, geser dong gerobaknya Pak. Ganggu jalan," bentak seorang pemuda dari dalam mobil sport merah menyala. Pak Rohim menoleh dengan sedikit gugup. Ia segera berusaha mendorong gerobaknya sedikit ke trotoar. Tapi jalanan memang sempit dan ramai. Si pemuda itu membuka jendela mobil, wajahnya tampan, rambutnya tertata rapi dengan parfum mahal semerbak menyebar keluar dari kabin mobil. "Susah amat sih, dasar pengemis udah tua masih ngotot dagang di jalanan." Pak Rohim hanya bisa menunduk, mencoba tak ambil pusing, tapi kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi. Plak! Suara ludah mengenai wajah Pak Rohim. Orang-orang di sekitar yang menyaksikan adegan itu menahan nafas. "Makanya jangan ganggu orang kaya, Pak. Dunia udah beda sekarang. Kelas kayak bapak tuh harusnya minggir," ucap si pemuda yang belakangan diketahui bernama Genta. Anak semata wayang dari seorang pengusaha besar, pemilik perusahaan real estate yang terkenal di seluruh kota. Pak Rohim berdiri kaku, ludah masih menetes di pipinya, tapi tak ada amarah di wajahnya. Hanya diam, matanya sedikit bergetar, namun bibirnya tetap mengunci. Ia mengusap wajahnya dengan ujung lengan bajunya, lalu mengumam pelan, "Ya Allah, jika memang anak ini terlalu tinggi hati, ajarkan ia cara menghargai." Mobil Genta melesat meninggalkan asap dan jejak kekejian yang tak terlihat oleh mata. Orang-orang yang melihat hanya menggeleng. "Gila itu anak, mentang-mentang kaya. Astagfirullah, tega banget sama orang tua." Pak Rohim kembali menata mangkok buburnya. Ia tetap melayani pembeli yang mulai berdatangan, seolah kejadian tadi bukan sesuatu yang penting baginya. Tapi langit mencatat doa orang teraniaya tidak pernah tertolak. Dan doa Pak Rohim hari itu akan mengubah hidup Genta selamanya. Hari-hari berlalu sejak insiden ludah yang mencoreng kemanusiaan itu, tapi bagi Genta itu bukan sesuatu yang berarti. Ia bahkan tak ingat siapa Pak Rohim. Dalam pikirannya, orang-orang seperti itu hanyalah debu di pinggir jalan. Tidak perlu dipikirkan, apalagi dipedulikan. Genta adalah pewaris tunggal dari keluarga Hartadi, pemilik jaringan properti mewah dan mal terbesar di kota. Rumahnya bak istana dengan 7 mobil berjajar rapi. Setiap hari, Genta tampil dengan jam tangan puluhan juta dan sepatu sneakers edisi terbatas. "Gue tuh dilahirkan buat jadi raja," katanya suatu hari kepada teman-teman saat nongkrong di hotel bintang 5. Ia bukan hanya kaya, tapi juga terkenal. Followersnya di media sosial ratusan ribu, tapi bukan karena prestasi, hanya gaya hidup mewah dan tingkah pamer yang mencolok. Di setiap unggahan selalu ada caption seperti ini,
Kalau nggak bisa beli tas ini, jangan mimpi masuk circle gue. Atau, yang miskin minggir dulu, anak sultan mau lewat. Sikap angkuhnya bukan cuma di dunia maya. Di kehidupan nyata, Genta sering membuat orang lain terluka. Pernah suatu kali, ia memaki satpam apartemen hanya karena telat membuka pintu gerbang. Pernah juga ia melempar uang ke pelayan kafe karena dianggap lambat menyajikan minuman. Kerja kayak siput, ini uangnya buat beli otak baru sana. Namun yang lebih parah, ia sering menghina para pedagang kecil. Setiap melihat pengemudi ojek atau penjual kaki lima, Genta akan melontarkan cibiran yang menusuk. Sampah masyarakat, kalau nggak bisa kaya, mending nggak usah hidup. Ayahnya Pak Hendra sebenarnya tahu kebiasaan busuk anaknya, tapi ia terlalu sibuk mengelola bisnis besar, terlalu lelah untuk menasehati. Ibunya sudah meninggal karena kanker. Sejak itu, Genta tumbuh liar, dimanja oleh kekayaan dan dikelilingi teman-teman yang hanya ikut nikmat dari hartanya. Anak gue masih muda, wajarlah nakal sedikit, ujar Pak Hendra saat ada laporan dari guru sekolah Genta dulu. Kini Genta tak kuliah, lebih senang mengelola konten sosial medianya sendiri. Tapi langit tak pernah diam. Doa Pak Rohim yang sederhana dan lirih di pagi itu mulai mengetuk pintu takdir. Sore itu, Genta mendapat kabar bahwa proyek perumahan mewah milik ayahnya bermasalah. Investor dari luar negeri tiba-tiba menarik diri. Tak hanya itu, muncul laporan audit keuangan dari pemerintah, menyatakan adanya penyalahgunaan dana pembangunan. Aset mulai dibekukan, akun bank diblokir. Semula Genta tak peduli. Paling nanti papa bisa atur lagi. Semua pejabat juga kenal papa, tapi ini berbeda. Ini bukan skandal kecil. Tapi ini berbeda. Ini bukan skandal kecil, ini penipuan berskala besar dan namanya mulai masuk media. Suatu pagi saat bangun tidur dan membuka ponselnya, notifikasi WhatsApp-nya penuh. Bro, kamu oke? Kok berita papa rame banget? Gue saranin lo deaktif IG dulu deh. Netizen ngamuk. Sorry ya Gen, gue gak bisa nongkrong hari ini. Satu persatu orang menjauh. Bukan karena kasihan, tapi karena takut ikut tercoreng. Dan hari itu juga, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Genta menyaksikan ayahnya digiring polisi dari rumah besar mereka dengan borgol di tangan. Rumah megah Genta kini sepi. Sepi dari tawa, sepi dari pelayan, sepi dari suara mobil yang biasa meraung dari garasi. Yang terdengar kini hanya suara petugas bank, pengacara, dan petugas penyitaan yang lalu lalang masuk ke rumah tanpa permisi. Lukisan-lukisan mahal dicopot, furnitur antik dibungkus dan diangkut, mobil-mobil mewah dibawa towing ke balai desa. Mobil-mobil mewah dibawa towing ke balai lelang.
dan Genta duduk di sofa ruang tamu dengan wajah pucat, memandangi seisi rumah yang perlahan-lahan dikosongkan. Ia seperti patung, tak bicara, tak menangis, hanya menatap hampa. Sore itu datang surat pemberitahuan dari pengadilan. Seluruh aset keluarganya dibekukan. Rumah yang ia tempati juga akan segera dilelang untuk membayar utang perusahaan. Genta menghubungi semua temannya. Bro, gue butuh tempat nginap sebentar aja. Gak lama, cuma seminggu. Tapi tak ada jawaban. Atau jika ada, isinya, maaf Ken, lagi ada keluarga nginep. Wah bro, lagi ada masalah juga di rumah, nanti ya. Yang dulu menyebutnya King, sekarang berpura-pura tak kenal. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, dari anak kaya pewaris tahta menjadi pengangguran tanpa rumah. Malam itu, Genta tidur di emperan toko. Ia hanya membawa satu ransel berisi baju seadanya dan ponsel yang kini lebih sering mati karena tak ada uang untuk isi pulsa. Lapar mulai menjadi teman. Ia pernah mencoba meminjam uang dari beberapa kenalan, tapi semua menolak. Bahkan satu-satunya mantan kekasihnya langsung memblokir nomornya. Aku gak mau deket-deket orang bangkrut, Gen. Sorry ya, bukan level aku. Dari ponsel temannya yang ia pinjam sebentar, Genta membuka media sosial. Tiba-tiba muncul foto-foto lamanya saat ia menginjak kepala tukang parkir, memaki pelayan, bahkan saat meludahi seorang penjual bubur tua. Captionnya menyakitkan. Beginilah akhir dari kesombongan. Dulu menghina orang kecil, sekarang minta belas kasihan. Kolom komentar penuh hujatan. Dulu mentang-mentang tajir, sekarang makan tuh karma. Gue inget dia ngusir penjual bubur di depan sekolah gue. Giliran sekarang tidur di trotoar, pantas. Genta menangis diam-diam malam itu. Bukan karena lapar, tapi karena malu. Dunia yang ia anggap miliknya kini mencampakkannya tanpa sisa. Suatu pagi, tubuh Genta lemas karena 2 hari tak makan. Ia duduk di sudut pasar menatap kosong orang-orang yang lalu lalang. Tiba-tiba, seseorang mendekat. Nak, kamu kenapa? Sudah makan belum? Suara itu lembut, familiar. Genta mengangkat wajahnya dan tertegun. Itu Pak Rohim, penjual bubur yang pernah ia ludahi, yang dulu ia hinakan di depan umum. Wajah Pak Rohim masih sama, penuh kerut tapi penuh kasih. Ia tak menunjukkan sedikit pun rasa dendam. Tanpa berkata-kata, Pak Rohim meletakkan sebungkus bubur hangat ke tangan Genta, lalu duduk di sampingnya. Makan dulu nak, kamu lapar kan? Genta menggigil, air matanya tak terbendung. Ia memeluk Pak Rohim sambil terisak. Maaf Pak, maaf, saya dulu jahat, saya kejam, Pak Rohim hanya menepuk pelan punggungnya. Sudah nak, Allah sudah tunjukkan jalan sekarang. Belajarlah menjadi manusia. Hari-hari berikutnya, Genta tidak lagi tinggal di trotoar. Pak Rohim tanpa banyak bicara mengajaknya menumpang di rumah kontrakannya yang kecil di pinggir pasar. Sebuah kamar sempit beralas tikar dengan kipas angin tua yang berderit bila menyala. Kalau kamu nggak keberatan, bantu bapak jualan aja ya, ucap Pak Rohim sambil tersenyum. Genta menunduk diam. Ia tak pantas menerima kebaikan ini, tapi ia juga tak punya tempat lain untuk pergi. Pagi-pagi sekali, Genta mulai ikut mendorong gerobak bubur keliling. Awalnya ia malu. Setiap berpapasan dengan orang, ia menunduk, takut dikenali. Tapi hari demi hari, rasa malu itu berubah menjadi pelajaran. Ia melihat sendiri betapa keras perjuangan hidup di jalanan. Saat hujan mengguyur, mereka tetap berjualan. Saat panas menyengat, mereka tak bisa bersembunyi. Setiap mangkok bubur adalah hasil dari cucuran keringat, bukan belas kasihan. Di sela-sela waktu, Genta sering melamun. Kadang ia termenung di balik gerobak, melihat langit sambil menahan air mata. Dulu aku ludahi dia, sekarang dia suapi aku. Azab yang Genta alami bukan seperti dalam sinetron. Tidak ada petir menyambar, tidak ada tubuh hangus terbakar, tapi jauh lebih pedih karena datang dalam bentuk rasa bersalah yang terus menghantui. Setiap pagi melihat Pak Rohim, hatinya seperti disayat.
Setiap malam sebelum tidur, ia berdoa dalam tangis. Ya Allah, ampuni aku, ampuni dosaku pada orang ini. Aku tak tahu bagaimana menebusnya. Suatu hari, Genta memberanikan diri bertanya pada Pak Rohim. Pak, kenapa Bapak nolongin saya? Padahal saya pernah nyakitin Bapak. Saya ludahi, saya hina. Pak Rohim hanya tersenyum, matanya tenang. Nak, Bapak ini siapa? Hanya manusia biasa. Kalau Allah saja Maha Pemaaf, masa Bapak lebih tinggi darinya? Genta menunduk. Dadanya terasa sesak. Saya ingin berubah, Pak, tapi saya takut dosa saya terlalu banyak. Kalau kamu niat berubah, berarti Allah sudah menjawab doamu, Nak, dan menjawab doa Bapak juga. Doa Bapak? Ya, waktu kamu ludahi Bapak dulu, Bapak minta ke Allah supaya kamu diberi pelajaran, bukan untuk disiksa, tapi untuk belajar jadi manusia. Genta tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa memeluk lelaki tua itu dengan tangis yang pecah. Genta kini menjadi penjual bubur keliling bersama Pak Rohim. Setiap pagi, ia menyapa pelanggan dengan ramah. Setiap siang, ia membersihkan gerobak dengan sabun dan air. Ia belajar bersyukur untuk uang yang ia terima. Dari seorang pemuda yang dulu disanjung karena harta, kini ia menjadi lelaki biasa yang dihormati karena kerendahan hatinya. Azab yang ia terima bukan sekadar kehilangan harta, tapi kehilangan harga diri dan menyadari betapa kecil dirinya dulu. Namun, justru dari titik terendah itulah ia menemukan arti hidup yang sebenarnya. Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi. Embun masih menggantung di ujung dedaunan saat Genta mendorong gerobak bubur bersama Pak Rohim ke lokasi mangkal mereka di depan kantor kelurahan. Biasanya itu adalah tempat yang cukup ramai. Kini Genta yang lebih banyak melayani pelanggan, ia sudah hafal resep racikan bubur dari Pak Rohim. Kuah kaldu yang gurih, suiran ayam kampung, irisan cakwe, dan taburan bawang goreng. Mas Genta sekarang jago ya bikin buburnya, celetuk seorang pelanggan sambil tertawa kecil. Genta hanya tersenyum. Ia tak lagi merasa malu. Ia justru merasa damai. Damai yang belum ia pernah rasakan saat duduk di jok mobil sport atau saat menggenggam kartu kredit tanpa limit. Suatu sore setelah berjualan, Genta membuka sebuah surat yang baru saja dikirim dari pengadilan. Di dalamnya tertulis putusan final atas kasus ayahnya. Vonis 10 tahun penjara karena penipuan dan pencucian uang. Genta menggenggam surat itu erat. Pandangan kosong, tapi ia tidak menangis. Ia hanya menarik nafas panjang. Ini harga dari hidup yang dulu kami jalani, penuh kesombongan. Beberapa hari kemudian, Genta memutuskan untuk menjenguk ayahnya di penjara. Dengan baju sederhana, ia datang sendirian. Saat masuk ruangan kunjungan, Pak Hendra, ayah Genta, langsung menoleh. Wajahnya yang dulu keras dan penuh wibawa, kini tirus dan lesu. Tapi matanya masih menyimpan sedikit kilau harapan saat melihat anaknya. Genta duduk di hadapan ayahnya, menatap dengan mata berkaca-kaca. Maafkan aku, Pak, aku gagal jadi anak yang baik. Aku terlalu sombong dan sekarang semuanya hilang. Pak Hendra mengangguk pelan. Ayah juga salah, Gen. Terlalu memanjakanmu, terlalu buta dengan dunia. Mereka saling menunduk, menahan tangis. Tak banyak yang bisa dikatakan, tapi dalam diam itu mereka saling memahami bahwa ini adalah fase bertaubat yang sama-sama mereka jalani. Hanya saja di tempat yang berbeda. Sekembalinya dari penjara, Genta memutuskan untuk hidup mandiri. Ia menyewa kontrakan kecil di dekat rumah Pak Rohim, tapi tetap membantu berjualan setiap hari. Ia juga mulai aktif membantu anak-anak jalanan. Dari sebagian penghasilan yang ia sisihkan, Genta membeli buku, alat tulis, dan sesekali mengajak mereka makan. Kabar tentang mantan anak konglomerat yang kini jualan bubur dan bantu anak jalan mulai menyebar. Tapi Genta tak peduli dengan sorotan. Ia hanya ingin menjalani hidupnya dengan lurus. Suatu hari, saat ada acara bazar UMKM di balai kota, Genta diminta menjadi pembicara.
Dengan suara gemetar, ia naik ke panggung kecil. Saya bukan siapa-siapa. Dulu saya hina orang yang jujur, saya anggap rendah mereka yang kerja keras. Tapi justru dari mereka saya belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling menghargai. Ruangan hening, beberapa orang terlihat menyeka air mata. Dendam telah ditebus oleh kebaikan. Pak Rohim yang duduk di barisan depan hanya menunduk dengan senyum bangga. Ia tahu Genta bukan hanya berubah. Ia telah lahir kembali, lahir bukan sebagai anak konglomerat, tapi sebagai manusia yang utuh. Gerobak bubur yang dulu milik Pak Rohim kini telah berganti rupa, bersih, dicat ulang dengan papan nama sederhana, bertuliskan Bubur Barokah Genta dan Rohim. Di bawah ada kalimat kecil yang tak banyak orang tahu maknanya. Rezeki dari doa yang pernah disakiti. Usaha kecil mereka kini berkembang. Tak lagi hanya gerobak keliling, tapi sudah punya warung tenda yang selalu ramai pelanggan. Setiap pagi, Pak Rohim tak lagi harus mendorong gerobak. Kini, beliau hanya duduk di bangku kecil, mengawasi Genta yang kini sepenuhnya mengelola usaha. Rambut Genta lebih gondrong dari dulu. Kulitnya lebih gelap karena terbakar matahari, tapi senyumnya tulus. Gerak-geriknya sopan, tak ada lagi jejak kesombongan dalam sorot matanya. Penyesalan yang menjadi jalan pencerahan setiap kali Genta melihat orang tua lewat. Ia selalu menunduk hormat. Setiap kali ada pengemudi ojol mampir, ia menyambut dengan tangan terbuka dan senyum hangat. Dan setiap malam sebelum tidur, ia menyempatkan diri menulis jurnal kecil berisi renungan harian tentang makna hidup, kesederhanaan, dan kemanusiaan. Ia tahu azabnya bukan cuma kehilangan harta dan kemewahan, tapi kehilangan jati diri yang dulu tertutup oleh keangkuhan, dan ia pun sadar, jika bukan karena doa Pak Rohim, mungkin ia tak pernah bisa berubah. Suatu pagi, saat sedang melayani pelanggan, seorang anak muda datang bersama ibunya. Sang ibu terlihat memegang tongkat mata buram, ternyata ia buta. Yang satu untuk ibu saya, Mas, tapi tolong dibantu nyuapin ya, karena saya masih urus motor. Genta tersenyum mengangguk. Tanpa banyak bicara, ia duduk di depan rumah ibu tua itu dan mulai menyuapi perlahan. Tiba-tiba, sang ibu menggenggam tangan Genta dan berkata, "Nak, tanganmu hangat sekali, seperti tangan anak saya yang sudah lama pergi." Genta tercekat, air matanya hampir jatuh. Seketika, ia teringat Pak Hendra ayahnya, yang masih menjalani sisa hukuman di balik jeruji, tapi kini mereka sering saling berkirim surat. Hubungan yang dulu kaku, kini perlahan hangat kembali. Setelah si ibu pergi, Genta duduk lama di sudut tenda, menatap langit biru yang bersih. Genta tak pernah ingin kembali jadi anak orang kaya. Ia sudah cukup dengan bubur, gerobak, dan hati yang tenang. Karena baginya, hidup bukan tentang siapa yang punya paling banyak, tapi siapa yang paling banyak belajar dari kesalahan. Ia pernah meludahi orang tua yang mencari rezeki halal, dan kini ia menyadari ludah itu telah kembali dalam bentuk azab yang menyucikan. Azab yang tidak membakar tubuhnya, tapi membakar keangkuhannya. Azab yang tidak merenggut nyawanya, tapi merenggut kesombongannya. Dan dari situ ia terlahir kembali. Jangan pernah meremehkan orang kecil. Jangan pernah merasa tinggi karena harta. Karena suatu hari Tuhan bisa membalikkan keadaan hanya lewat satu hal yang sederhana. Doa orang yang teraniaya.